Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadestiara. Saya dari kelas Biologi E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian landasan pengembangan kurikulum. Menurut Sudijarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Yang kedua ada landasan filosofis pengembangan kurikulum. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia karena filsafat merupakan pandangan hidup. Yang ketiga, adapun manfaat filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Yang kedua, mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil mana yang harus dicapai. Yang ketiga, memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat, sebagai alat ukur pencapaian dari pengembangan kurikulum tersebut. Yang kelima, memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan dari pendidikan. Aliran filsafat secara umum dibagi menjadi 3, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Yang kedua, realisme. Ialah suatu aliran filsafat yang luas, meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Selanjutnya yang ketiga, pragmatisme, yaitu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu ada 2, yaitu perkembangan peserta didik dan kurikulum. Yang kedua yaitu psikologi belajar dan kurikulum. Adapun landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, hubungan masyarakat dan kurikulum. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dalam hidupnya. Selanjutnya, hubungan kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide, gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia pada masa yang berbeda dengan masa sebelumnya. Munculnya hasil-hasil teknologi seperti hasil teknologi transformasi, teknologi komunikasi, teknologi di bidang kedokteran, di bidang pendidikan, dan lain-lainnya. Dalam pengembangan kurikulum, Iptek memanglah memiliki peran dalam menjalankan pengembangan kurikulum, yaitu untuk mempermudah bagi para guru dalam menjalankan pengembangan kurikulum di sekolahnya. Landasan Yudiris adalah landasan hukum atau undang-undang yang dijadikan tempat berpijak atau dasar dari pengembangan kurikulum tersebut. Sehingga dengan adanya landasan hukum ini, maka landasan pengembangan kurikulum nantinya akan menjadi tertata dan memiliki pijakan untuk sebagai dasar dari landasan pengembangan kurikulum tersebut. Selanjutnya ada landasan konseptual. Landasan konseptual ini adalah landasan yang identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar dan dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir